Oke, selamat berjumpa kembali di channel DG Sang Menjelajah. Salam jalan jauh dan salam satu laras untuk seluruh bedilers yang ada di seluruh Nusantara dan seluruh alam semesta ini. Oke, baik, pada video kali ini kita akan membahas seputar laras ya. Aduh, agak belit-belit nih ngobrolnya. Baik, tips dan cara jitu nih memilih laras berkualitas dengan akurasi yang tiada tara sangat penting untuk kita ketahui, terutama bagi kalian yang ingin menambah koleksi senapan angin atau untuk bedilers pemula yang belum terlalu banyak mengetahui tentang seluk-beluk senapan berkualitas sembulan. Laras menjadi komponen yang penting dan wajib pada senapan angin. Tanpa adanya laras, senapan tidak akan bisa bekerja sesuai dengan fungsinya. Laras adalah komponen tempat melesatkan mimis atau peluru. Kualitas laras yang baik tidak hanya dilihat dari tampilan luar saja, bos. Ada beberapa senapan angin yang meskipun larasnya sekilas tampak bagus dan normal, tapi ternyata akurasinya sangat buruk. Jadi terdapat banyak faktor nih ya yang mempengaruhi baik buruknya akurasi suatu senapan angin. Salah satunya yaitu laras. Kita udah bahas ya di video sebelumnya nih. Jadi setiap laras itu pasti memiliki kualitas yang berbeda. Ketika sobat bedilers membeli sebuah laras atau senapan angin yang sudah otomatis ada larasnya, maka yang harus diperhatikan antara lain yaitu bahan pembuat larasnya serta tingkat kerapihan dari laras tersebut. Sebab tingkat ketelitian dalam pembuatan laras juga akan menghasilkan presisi yang akan mendukung akurasi tembakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas nih apa saja tips memilih laras yang berkualitas dengan akurasi yang baik. Namun seperti biasa, sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah bersahabatnya jika teman-teman bedilers silakan dibantu klik tombol like dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar jika ada konten terbaru atau update-update terbaru di channel ini bisa segera mengetahuinya. Baik, terima kasih yang sudah klik like dan sudah subscribe. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak, masih stay tune di channel DG Sang Menjelajah. Berikut ini nih tips memilih laras yang berkualitas dengan akurasi yang baik. Yang pertama yaitu memilih laras dengan ukuran yang panjang karena memiliki akurasi yang lebih baik dibandingkan laras pendek. Itu udah rahasia umum bahwa memang panjang dan pendeknya laras itu berbanding lurus ya, sama baik tidaknya akurasi. Dalam senapan api juga kurang lebih seperti itu ya. Jadi kalau senapan serbu itu rata-rata itu pendek larasnya karena memang dia tidak memerlukan banget akurasi karena memang itu untuk jarak pendek. Beda untuk sniper atau long range ya, kalau di bedilers bahasanya itu larasnya cenderung harus lebih panjang. Oke, yang kedua yaitu melakukan testing pada senapan angin menggunakan lebih dari satu merek peluru. Cara di atas sangat efektif untuk mengetahui bagus atau tidaknya akurasi suatu laras. Sobat bedilers ini sangat dianjurkan untuk menggunakan mimis atau peluru yang memenuhi standar bagus dalam dunia tembak-tembak. Jadi nanti kalau ada satu laras ini kita coba nih dari beberapa peluru mimis yang beda-beda merek. Kalau akurasinya memang cenderung stabil ya berarti larasnya bagus tuh ya. Yang ketiga, ujung laras harus sudah melalui proses crowning ya. Apa nih crowning nih? Nah, crowning ini merupakan kegiatan merapikan bagian ujung laras dengan cara menggunakan bore tune up. Pada proses crowning ini pekerjaannya sangat memerlukan ketelitian karena ini menyangkut kerapihan yang ukurannya sekian mili lah, per sekian mili. Jadi memang harus bagus ya, harus rapi. Yang keempat yaitu mengecek ujung laras hasil crowning tadi nih menggunakan cotton bud lah boleh, atau alat pembersih telinga ya, cotton bud itu yang digosokkan di sekeliling ujung laras hasil crowning. Apabila terdapat kapas atau cotton bud yang tersangkut pada laras, nah ini udah berarti hasil crowningnya itu sangat buruk ya, atau nggak rapi. Itu jangan dipilih nih laras yang seperti ini. Sebaliknya apabila nanti kapas cotton bud tidak ada yang tersangkut, maka ini jenis laras yang wajib kita pilih. Jadi ini memang pengertiannya halus ya.
Oke, yang kelima yaitu mengecek kembali tempat masuknya peluru yang ada pada pangkal laras. Lihatlah dengan sesama apakah peluru menjadi rusak ketika dimasukkan ke dalam tempat peluru yang ada pada laras tersebut. Caranya gimana nih? Yaitu caranya dengan melepaskan laras terlebih dahulu. Setelah itu masukkan peluru dan dorong hingga ke dalam menggunakan kawat tas dari bahan ringan. Apabila peluru sudah keluar, lihatlah kondisi peluru dengan teliti. Ketika peluru yang dimasukkan ternyata nyangkut, nah maka peluru keluar ini akan bentuknya robek nih atau berubah ya. Ya, ini udah nggak sesuai pas dimasukin lagi. Ini udah pasti bisa disimpulkan bahwa tempat masuknya mimis atau chamber ini dalam kondisi kurang rapih ya, atau lubang transfer angin tidak terlalu rapi. Kan kalau mimis itu bahannya ada perubahan sedikit nanti di laras itu dia akan berubah ya, karena kan bahannya bukan besi ya, logam. Kemudian yang keenam ini selanjutnya memeriksa kondisi angin dengan meniup laras. Periksa apakah angin yang dihembuskan masuk atau tidak sama sekali. Angin yang masuk menandakan adanya kebocoran pada bagian laras. Hal ini apabila tidak segera ditangani akan mempengaruhi laju peluru yang ditembakkan. Sebab angin tidak sepenuhnya mendorong peluru dari laras. Terdapat dua bagian yang menyebabkan laras senapan angin mengalami kebocoran, yaitu tabung lubang transfer dan seal grendel yang bermasalah. Itu ya. Kemudian yang ketujuh dan yang terakhir versi exam aja, yaitu mengecek kembali alur laras dengan cara melihatnya dari ujung lubang laras. Pastikan dengan teliti bahwa alur dalam kondisi baik atau masih bisa zeroing, sehingga arah tembakan ini bisa lebih tepat sasaran. Laras yang terbuat dari bahan besi justru mudah sekali mengalami kerusakan pada bagian alur. Kenapa? Sebab bahan tersebut memang rentan sekali terjadi korosi atau karat ya. Oke, baik, itu saja 7 tips memilih laras yang baik. Jadi karena ini salah satu yang mempengaruhi akurasi juga itu laras ya, kemarin sudah kita bahas seputar akurasi kaca. Jadi nanti teman-teman sobat bodilers barangkali mau beli senapan yang sudah jadi ya boleh dicek, tapi perhatikan betul keamanannya ya, apalagi saat mau melihat ini kan kita nggak bisa melihat 100%. Safety keamanan nomor 1. Apabila laras itu sudah terpasang set, pastikan betul memang tidak ada angin sama sekali, pastikan betul memang tidak ada apa-apa di dalamnya. Bila perlu pastikan dulu colok-colokan ini colok dulu ya, dites juga segala macam. Berbeda dengan laras yang kita mau beli part terpisah, itu larasnya ya itu cenderung lebih aman. Oke, sekali lagi demikian pembahasan seputar tips atau cara memilih laras yang baik. Mudah-mudahan bisa menjadi hal yang positif untuk teman-teman lain yang sudah lebih mengetahui atau lebih memahami, atau ada tambahan-tambahan dari para suhu-suhu nih, master-master, para senior. Silahkan boleh ditulis di kolom komentar. Barangkali ada yang sharing, nanya-nanya seputar senapan angin juga boleh kita sharing di channel ini. Silahkan langsung aja nih ditulis di kolom komentar di bawah. Oke, baik, selamat berbahagia, selamat berburu bagi yang akan berburu. Salam jalan jauh dan salam satu laras untuk seluruh bedil Indonesia. Jangan lupa tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.